market atau dunia ini an ocean, ya. Business is a ship, kapalnya, and the entrepreneur atau founder is the captainnya. Captain will tell you, hey, ship ini mau kemana dong? Knowing first where you're heading, or passion. Each of the brand, successful brand, yang mulai dari nol ya, yang merintis, soul-nya ada di foundernya. Dahulu dikenal sebagai pemalas, namun kini beliau telah meraih kesuksesan di usia mudanya. Hal ini membuktikan bahwa kombinasi kerja keras dan kerja cerdas tentu tak mengkhianati, melainkan berbuah hasil yang amat manis. Kini telah hadir di Hidden Masters, Stanley Sebastian. More than just a hidden gem, welcome back to Hidden Masters bersama saya Ardina Glenda. Please welcome Stanley Sebastian. Thank you for having me. Thank you, Glenda. Thank you for coming, Stanley. How are you? Oh, I'm good. How about you? Aku baik juga. Dan Stanley, boleh tanya-tanya dong, belakangan ini kesibukannya apa sih? Belakangan ini I'm pretty busy with my gig, Sevenpreneur. Okay. So Sevenpreneur kita bantu not only UMKM, kita try to build and grow new entrepreneurs di Indonesia. Interesting. We'll get into that later, tapi kita pengen flashback sedikit dulu nih. Mungkin Stanley boleh kasih tahu nih ke sahabat Peraset, Stanley Sebastian nih sebenarnya siapa sih dan apa yang dilakukan? So my name is Stanley. My background is I do a lot of strategy consulting. So I've been a strategy consultant ever since I graduated. Dulu sempat di Singapura, terus balik ke Indonesia. I advise for Presiden, Menteri Indonesia, and then I started Sevenpreneur as a side hustle. Oke. Awalnya kayak gitu sih. Jadi resumenya sudah sangat-sangat stellar di usia yang baru berapa, Stanley? 26 right now. Wow, keren banget. Oke, tadi sempat mention consulting even for president dan juga government. Tapi background pendidikannya yang aku dengar beda nih sebenarnya ya. Yes. Emang agak mencle lah gitu. Oke, mencle ya. Mencong ya. Oke, nah ini agak kedengeran sedikit nih, ada aksennya. Stanley dari mana sih asalnya? Aslinya dari Surabaya. Surabaya. Oke, aku sempat dengar juga kayaknya pernah datang ke programnya Jerome Pauline. Iya. Kenal sama Jerome? We're best friend in high school. Oh, teman SMA. Waktu SMA, seorang Stanley itu disebut seorang pemalas bahkan. Kenapa itu ceritanya? Mungkin ceritanya kan dulu di SMA kita tuh keterima di salah satu SMA favorit lah. Di Surabaya? SMA negeri di Surabaya. Dan di SMA itu sebenarnya ada kelas akselerasi where you can take like 2 years of high school instead of 3. Awalnya kayak gitu. Tapi during my year, karena itu kurikulumnya baru, dihapus tiba-tiba. Padahal tadinya mau ke situ? Yes, padahal tadi mau kayak gitu. Jadi kayak I just went there solely because I want to do that my high school in 2 years. Kok nggak ada? Jadi ada kelasnya malah kelas olimpiade, kelas pengayaan. Oke, terus karena tadinya yang awalnya 2 years jadi 3 years, itu mulai ada demo. Awalnya kayak gitu. Dan ngelihat awalnya banget nih, kenapa mau masuk negeri? Because my mom is a doctor. Ya, dan ekspektasi di keluarga itu, everybody wants me to be a doctor yang nurusin my mom. Gitu. So, being a rebel kid di high school years, I don't want to be a doctor. Ini kayaknya BB nggak masuk deh, hitungannya nggak masuk deh. I want to be a businessman. I want to be an entrepreneur. Okay. Yeah, that's why I try to create my own way lah. Bandel nih dulu ceritanya. Bandel dulu ceritanya. Jadi dulu SMA lumayan suka bolos sekolah. Kita dicariin guru nggak waktu itu? Dicariin guru. Jadi lucunya ini pernah kayak I always come itu kadang misalnya hari Rabu. Karena that day pelajarannya itu senbut, olahraga. Oh, yang disuka lah ya. Oke, just come lah. Ya, asik lah social ini. studies lah ya. Jadi kayak yang isinya scientific gitu gak dateng. Tapi lulus. Ya. Biarpun banyak bolosnya. Yes, fortunately. Yeah. Fortunately lulus. Nah, lulus akhirnya ngambil kuliah. Yes. Kuliahnya tapi bukan bisnis, bukan dokter juga. Yes. Apa tuh akhirnya? Kuliahnya information system. So itu kayak in the intersections of management business dan juga IT, computer science. Okay. Jadi we learn both of this major atau discipline at the same time. Oke, nah tadi sempat mention bahwa kok nggak pengen jadi dokter, pengennya jadi businessman, dan akhirnya di kuliah pun ngambil computer science. Nah Yes. itu alasannya apa tuh?
Pretty much karena benar-benar inspired by all these new techpreneurs. Seeing these new rising billionaires, ya, Mark Zuckerberg, they do come from like a very privileged family yang memang bisnisnya dari turun-temurun. Mereka bisa jadi perintis, bukan pewaris. That is something yang I really want to be, I aspire to be. Akhirnya menjadi seorang Stanley yang sekarang lah ya. Benar, jadi pengalaman di kuliah memang kebetulan waktu itu hokinya, bisa jadi representatif universitas untuk lomba-lomba di business IT case. Nah, that is when I found my passion. Nah, I found my passion in the intersection of business and IT. Yang akhirnya waktu itu, luckily juga, aku kepilih jadi mahasiswa berprestasi di UI. Nah, itu kayak, okay, this is the momentum lah. I want to be ambitious. Ambition and drive are built in years. And juga, I think a person's key of being a successful person, I think there are 4 elements. Yang pertama itu kompetensinya dia. Jadi dia bisa kembangin skill apa yang beda sama orang lain. Yang kedua adalah the grit. Dia bisa hard work atau kasih effort apa yang beda sama orang lain. Yang ketiga, keempat ini out of control. It's privilege dari orang tua kayak gimana, what kind of education that we can access, how much money that we have, and last but not least is luck. I do believe in luck. Kalau competence and grit itu masih bisa ditemukan gitu ya, atau dicari, diolah. Nah kalau privilege and luck ini ada beberapa orang yang mungkin gak punya. Tapi tetap gak sih masih bisa sukses menurut Stanley sendiri? Interesting question. Bisa, pasti bisa. Karena privilege sendiri itu, mungkin ada beberapa yang saying kan privilege itu sebenarnya bukan as a plus point. Karena kan yang paling penting adalah mindset-nya untuk mendapatkan privilege ini. Banyak teman-teman yang entrepreneurs kan di ekosistem Sevenpreneur. Dan juga I grew up with many friends yang background-nya entrepreneurs, mungkin family-nya semuanya entrepreneurs. Dan entrepreneurship mindset ini bisa di-develop at early stage. Bukan cuma karena family-nya atau orang tuanya entrepreneur, tapi ada istilah kepepet gitu misalnya. Okay, they need to make a living out of their own. Jadi mulai dagang di awal waktu SD, waktu SMP, primary school sudah bisa jualan ke temennya. I think privilege right now for all the people is an internet access. We can access all the information very easily. Dan kita bisa sourcing barang untuk misalnya dagangan gampang banget sekarang. I see. Jadi emang hustling and bustling ini memang semakin berkembangnya waktu, teknologi, itu juga sebenarnya membantu banyak orang gitu ya. Exactly. Untuk bisa start lebih early. Yes. Oke, kita ngomongin soal kuliah dan juga awal karir dari seorang Stanley Sebastian. Setelah lulus kuliah, terus kerja Stanley? Yes, kerja. Kerja as a strategy consultant dulu. Awalnya di Singapura. Jadi during COVID itu di Singapura, I do a lot of I advise for multinational CEOs, multinational company CEOs di regional Southeast Asia dan juga Asia. Oh keren. Itu sebagai fresh graduate tuh ya? Yes. Berapa lama tuh kerja di Singapura? Around 2 years. Lumayan ya. Dan itu kita ngomong laki juga kan itu tahunnya pandemi ya? Iya, tahun pandemi. I see. Unik banget tuh ya, pekerjaan pertama di luar negeri pas COVID juga. Yes. I see. Nah, akhirnya setelah 2 tahun, Stanley kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia. Karena panggilan? Karena ya, di coach, karena panggilan, I wanna go back, I wanna contribute to this country. Oke. Dan di Indonesia melanjutkan pekerjaannya di mana dan sebagai apa? Waktu itu di headhunt ceritanya, ditawarin untuk go back here to advise the government of Indonesia. Jadi I work under Sir Tony Blair. He's an ex-Prime Minister of UK. So dia bikin tim advisory-nya di negara-negara berkembang, salah satunya Indonesia. Luckily I'm one of the consultants over there. We advise for investment di Indonesia. We advise for digital. We advise for sustainability, and also we advise for health. Jadi biarpun consulting dan mungkin advisory, tapi kayaknya skopnya berbeda ya yang untuk di Singapura dan di Indonesia.
Scope-nya berbeda, tapi cara kita kerja pretty much the same. Jadi we always want to position presiden sama menteri itu as a CEO of the respective ministry. Karena presiden and minister kan juga nggak punya waktu yang banyak ya, mirip kayak CEO. So the question is always, so what? Apa sih message yang mau disampaikan? Gimana caranya kita bisa grab this attention of these very important people at a very short time? Oke. Tapi in general ada nggak sih perbedaan menjadi seorang advisor atau consultant ke badan swasta dan juga pemerintahan? Interesting question. Again, banyak yang beda. Very much different. I've tried lots of industries. I've tried a lot of functions or sectors as well. Jadi mungkin dulu pernah di corporate, kemudian di consulting. Consulting kan beda kan. Consulting is a third party lah for corporate. Kemudian pernah di public and private, dan sekarang entrepreneurship. So I know kayak bedanya kayak gimana. Public sama private is very different in the sense of private, kamu kerja, kamu itu tugasnya adalah, your main task adalah profitability. Gimana caranya ngekayain bos kamu lagi gitu kan. Gedein company ini profitnya supaya makin gede-gede banget gitu. Kalau di public, we don't do that. Yang penting adalah budget efficiency, yang pertama. Yang kedua adalah impact-nya, beda. Karena kayak impact-nya sekarang berapa sih masyarakat yang bisa dapetin program ini. Itu matrix-nya yang dipakai sangat-sangat beda. Jadi objektifnya aja udah beda banget nih ya? Exactly. Oke, nah kita mulai ngomongin angka, boleh nggak nih Stanley? Oke. Ini tuh interesting nih, karena fresh graduate, consulting di Singapura. Ada kisaran nggak waktu itu salary-nya berapa? Salary-nya mungkin in range ya. Iya boleh. Sekitar 60 sampai 80. Fresh graduate. Fresh graduate. Itu angka yang cukup fantastis, apalagi seorang fresh graduate. Lumayan. Nyangka nggak sih waktu itu pernah nyangka nggak sih awal karir tuh bisa langsung dapat gaji segitu? Nah itu quite unexpected lah. Waktu itu kayak, oh bisa ya kayak gini ternyata, ya. Iya bisa ya ternyata. I'm very lucky enough gitu. And then you came back to Indonesia. Gak mungkin dong lebih rendah dari itu kan? Yes. Hit berapa waktu itu? Kalau di Indonesia udah di 3 digit sih. Wow, luar biasa. Di usia berapa waktu itu Stanley? 24. Keren. Nah, kita ngomong akhirnya Stanley bekerja di institusinya Pak Tony Blair. Untuk berapa lama? 2 years again, sama. Sampai dengan kapan tuh? Sampai di end of last year. Oh, di situ akhirnya sudah mulai aktif di Sevenpreneur. Yes, full time Sevenpreneur. Boleh cerita dong awal-awalnya kok bisa menemukan Sevenpreneur? Okay, so Sevenpreneur started out as a side hustle lah for me. Side hustle? Side hustle lah for me. Kapan nih? 2022. Oh jadi itu berjalan beriringan lah ya? Yes, berjalan beriringan waktu balik ke Indonesia. Karena sebagai orang yang quite ambitious ya, kayak gatel gitu loh, kayak kok kerja cuma satu gitu loh. Cuma satu? Kayak mau bikin apa lagi nih sekarang gitu loh, founding apa lagi gitu. So, I've seen that banyak teman-teman yang entrepreneurs itu always seek consultancy for me. Karena kan my title kan consultant waktu itu kan. So, people are always trying to ask me, bisnis ini diapain sih? Atau sebaliknya, orang yang mau start business, UMKM gitu misalnya, starting business itu mulai dari mana? So I met Raymond. Dulu kita juga pernah bikin side hustle waktu dia di Ternak Uang. So we met. Satu visi nih. Ayo let's make something for the entrepreneurship scene of Indonesia. Nah, at the time kita bikin Sevenpreneur. Nah mungkin banyak yang nanya gitu, kenapa kan namanya Sevenpreneur kan 7 gitu kan. People are wondering, Sevenpreneur ini foundernya 7 ya? Atau dari 7 naga gitu kan, kenapa kok namanya 7? Not exactly gitu. Foundernya cuma me and Raymond berdua. Tapi the name of Seven itself, it came from our business blueprint. So we create this business blueprint untuk bantuin entrepreneur build and grow their business. We call ourselves a blueprint company. Nah, mungkin analoginya untuk jelasin lebih gampang, if you can imagine, kalau misalnya market atau dunia ini an ocean, ya. Business is a ship, kapalnya,
And the entrepreneur atau founder is the captain-nya. Captain will tell you, hey, ship ini mau kemana dong, ya kan? And captain kan mau cari map-nya. Treasure-nya ada di mana nih, gitu kan? The blueprint itself doesn't act like a map. It's a compass. It helps you to direct map-nya ini mau kemana. Kita ngomongin tadi soal gaji yang kayaknya juga udah mapan, oke banget gitu. For you to came out of the comfort zone, apakah itu sebuah keputusan yang berat atau besar? Yes, of course. It's not easy. It's not easy to leave the comfort zone, right? But dengan gue mau kayak full time gedein Sevenpreneur ini, it can impact lots of people, especially in the entrepreneurial world di Indonesia. Mungkin banyak yang teman-teman di sini tahu Sevenpreneur itu entrepreneurial education. We have an academy. Sekarang alumni-nya, if I'm not mistaken, around 7.000. Banyak. Dalam waktu 2 tahun. Dalam waktu 2 tahun. Keren. Dan selain akademik juga tadi ngobrol soal investing juga gitu ya di Sevenpreneur sendiri. Udah ada beberapa mungkin company yang diinvest sama Sevenpreneur? Yes, we do. We do have an arm of consulting and advisory. Jadi mungkin kalau akademinya tadi itu lebih ke buat mass people, kita yang firmnya ini lebih ke more niche lah. Ke bisnis yang mungkin skalanya berbeda, size and skill-nya berbeda. We do consulting, kita bantuin business to grow, family offices, conglomerations, dan juga advisory untuk bantuin bisnis road to IPO, fundraising. Jadi we act like an investment banker. Oke. Nah, potensi apa sih yang Stanley dan teman-teman di Sevenpreneur lihat di entrepreneurs atau bisnis model di Indonesia sampai akhirnya decide untuk all in di Sevenpreneur? Mungkin yang make Sevenpreneur different dibandingkan mungkin incubator atau accelerator kan di luar sana kan udah banyak kan di Indonesia. We believe in the founder. That's why the name itself is Sevenpreneur, entrepreneur. Very founder-driven mindset. Kalau kita kulik lagi di Seven Blueprint, elemen pertamanya itu Founders Foundation. Yang paling penting adalah drive, the ambition, the end goal, the ultimate goal of the founder itu apa? Background-nya seperti apa? Passion-nya apa? Strength and weakness-nya. That is something that we believe in. Karena we believe that each of the brand, successful brand, yang mulai dari nol ya, yang merintis, soul-nya ada di founder-nya. Kalau foundernya sendiri udah nggak punya soul-nya, the brand is going nowhere. Dan the founder itself nggak bisa di-replace segampang itu. Karena from 0 to 10 biasanya, we call it 0 to 10. The key success factors are in the founder itself. Mungkin 10 to 100 nanti akan beda. Jadi companies yang udah di-invest, mungkin sama venture capitals, sama angel investors, udah dapetin fund ya, itu prioritasnya udah akan beda. Mungkin lebih ke profitability nantinya. Nah itu nanti skills yang dibutuhkan as a CEO itu bakalan beda. Tapi untuk starting from the zero, we always bet on the founder. Oke, tadi kalau ngomongin soal Sevenpreneurs ada filosofinya gitu. Berarti ada 7 pillars yang menurut Sevenpreneur ini penting dalam sebuah bisnis. Tadi udah ada 1 founder. Yes. Yang 6 lainnya mungkin bisa disebutin? Okay, so first one is a founder foundation, as mentioned. So knowing about yourself, who you want to be as a founder. Yang kedua adalah innovating ideas. So right now bukannya langsung bikin solusinya, tapi paling penting adalah nemuin isunya yang you want to solve apa. We always believe, and me as a ex-consultant really believe, business that thrive itu kalau isunya ada, bukan solusi yang dibikin-bikin. Jadi people will buy it. Nomor 3 adalah research and validation. Know when you want to grow this business further, this solution further, atau when you stop and validate, oh this is not the right solution. Yang keempat itu tentang produk. Jadi setelah divalidate, kita mulai MVP, bikin minimum viable produknya. Produk paling minimum seperti apa sih yang bisa diterima sama konsumen? Yang kelima, ini mulai dari management function-nya. Sales marketing dulu. Gimana caranya kita bisa attract customer. Customer bisa tahu produk kita, dan juga beli, dan akhirnya jadi loyal customer. Yang keenam nih operations, jadi dari sisi internal kita, bisa jalanin finance-nya, bisa jalanin human resource-nya, how to be a good leaders, dan yang terakhir itu we're talking about growth.
brand ataupun bisnis kamu ini mau dibawa kemana, expansionnya mau kemana, kemudian kalau mau fundraising, nah ini nomor 7. Nomor 7 ini yang terakhir, karena at the end of the day, growth itu nggak akan pernah stop. That's why we believe in the blueprint itself, it's always changing isinya. Oke, nah kita ngomongin yang pribadi sedikit ya, Stanley. Sebagai seorang entrepreneur gitu ya, instrumen investasi apa aja sih yang menjadi pilihan Stanley? Oke, selalu kalau investment kan kita bagi. Mana yang high risk, mana yang low risk. High risk mungkin banyak masuk di saham, di crypto juga. Kalau yang mungkin medium risk, I also have a medium risk, itu adalah bisnis yang kita bisa jalanin sendiri, bisnis yang bisa kita langsung make a differences out of it, langsung bisa hands on. Yang low risk mungkin lebih sifatnya kayak bonds and obligation. Oke, jadi cukup variatif nih ya basketnya Stanley sendiri. Oke, kita ngomongin soal saham dan juga bisnis gitu. Kita ngomongin fundamental kali ya. Ini pasti kan cara pilihnya 11-12 lah ya. Yeah. Apa aja sih yang Stanley lihat kalau mau invest di suatu saham atau bisnis? Looking at business ini agak tricky ini. Jadi kalau kita ngomongin bisnis yang sifatnya online brand atau yang benar-benar kayak blitzscaling, cepet. Nah, kita harus lihat growth-nya. Oke. Jadi mungkin misalnya BEP-nya berapa lama. Ya kan? BEP-nya berapa lama, kemudian revenue trajectory-nya itu bisa secepat apa. Nah, itu story-story yang biasanya kita bisa pakai untuk fundraising kalau kita ngomongin di advisory standpoint. Jadi bisnis-bisnis yang akhirnya kita bisa putarin duitnya, kita bisa jual lagi ke investor. Ya. Kalau bisnis yang sifatnya lebih long term, we always look at profitability. Nah, mungkin teman-teman nilai kan invest di saham. Saham itu kan liquid, gampang untuk dijual. Coba bayangin bisnisnya ini bukan di saham, tapi lebih ke UMKM. Bisnis yang konvensional, ya. Bisnis konvensional itu nggak se-liquid itu dong. Cari bayarnya nggak segampang itu. Dan at the same time, kalau kita invest di bisnis yang digedein dari kecil sama si founder, susah untuk keluar di mana founder sama kalian ini udah punya kliknya, dan founder ini udah biasanya ketergantungan sama kalian. Jadi ketika kita invest di dalam bisnis, itu nggak segampang dengan flipping kayak saham, flipping kayak crypto, karena ada udah marketnya. Tapi bisnis yang mulai dari nol ini harus dilihat long term trajectory-nya. In 5 years seperti apa. Jadi mungkin metric kalau di bisnis di awal 0 to 1 year pasti growth-nya. Matrixnya berapa customer yang kita bisa bawa, revenue kayak gimana. Mungkin kalau kita pun loss nggak masalah. Tapi in the next 1 year plus ke 5 tahunnya, it's all about profitability. Dividen ke investornya seperti apa. Jadi when we grab the marketnya udah established, baru kita talking about profit. Gitu. Karena at the end of the day, bisnis yang sustainable itu bisnis yang udah akhirnya will be there udah 3 tahun. Kalau 3 tahun itu adalah biasanya kuncinya sih. Jadi bisnisnya udah lewat 3 tahun, they will be there. Marketnya udah ada, udah kebentuk. Karena 95% of entrepreneur folded between sebelum 3 tahun ini. They either pivoted, udah jual, ataupun malah bankrupt, amit-amit bankrupt. Jadi Stanley tipe investor yang cukup sabar gitu ya, melihat trajektori dari perusahaan atau saham yang dipilih gitu ya. Yes, we need to have that. Oke, Stanley boleh bagi tips mungkin kepada sahabat Meraset yang ada nih jiwa-jiwa malesnya, tapi akhirnya bisa sukses nih biar kayak Stanley juga. Mungkin untuk pesan-pesan untuk mendapatkan drive-nya ini untuk para sahabat is finding your passion. What do you want to do in life? Your purpose itu apa? My purpose is I want to help entrepreneurs di Indonesia sebanyak-banyaknya. So, knowing first where you're heading, or passion. Karena at the end of the day, if we are a driver of a car, kita kan mobil ini nggak mau equip bensin sebanyak-banyaknya. Anggap bensin itu uang. Ya. Kita bukan tujuannya dapetin bensin banyak-banyaknya, tapi we're heading to a destination or a place. And the destination of a place is your ultimate goal in life. Analoginya as a leader, ketika kita drive mobil, ada penumpang di belakang. Penumpangnya itu is your team.
gimana cara your team ini nggak jump di tengah-tengah. Punya goal yang sama, punya passion yang sama, dan akhirnya purpose yang sama. Your traits as a leader, your drive and ambition bakal nular ke penumpang kalian. Karena mereka stay di situ, the whole ride. And make sure it's a smooth journey juga. Jadi harus pikirin race-nya yang bakalan kalian hadapi apa, challenge-nya apa. And you want to create a plan and strategy to mitigate all of that. Kira-kira kayak gitu. Oke, keren. Mudah-mudahan bisa banyak nih ya Stanley Sebastian berikutnya. Hopefully, Kita yes. temu di entrepreneur ya? Yes, entrepreneur. Okay. Kita ngomongin soal goals nih, terakhir. Untuk seorang Stanley Sebastian sendiri, personal goals yang ingin dicapai, itu apa sih? Selain bikin entrepreneur ya? Personal goals ya. I really want to create a conglomeration of brands. Jadi holding yang isinya brands yang berbeda-beda. Tapi mungkin kayak nggak diketahuin semua, oh ternyata ada Stanley di belakang gitu. Pengen kayak off the record aja off gitu the record ya. Ternyata aja. ini punya Stanley. Bener, ternyata I can do things or magic behind gitu loh. Jadi the end goal is I can turn around businesses atau brands yang fokusnya di B2C lah, banyak yang dikonsum sama masyarakat, and eventually juga punya fund sendiri sih. Jadi to invest in these brands. Okay, Stanley, one more question sebelum kita ke segmen games. Apa definisi sukses untuk seorang Stanley Sebastian? My definition of success itu bukan kumpulin uang sebanyak-banyaknya, bukan to be the richest, bukan to be the most popular one, tapi my definition of success is to create a legacy and to create more people or entrepreneur yang bisa sustainable, then these entrepreneurs can forge that Stanley changed my life. Thank you Stanley. Sekarang kita mau masuk ke segmen games ya. Alright, let's go. Apa nih gamesnya? Jawab dengan tulisan. Pertanyaan pertama. Saya adalah benda yang ada di kepala istri Plankton dalam kartun SpongeBob SquarePants. Demi apa? 3, 2, 1, silakan Mas Sandy. Silakan Brenda. If I'm not mistaken, dia seorang ini. Oh, ya. Oke, berikutnya. Saya seringkali melibatkan risiko, tetapi tujuan saya adalah menghasilkan keuntungan di masa depan. 3, 2, 1, silakan Mas Sandy. Saham. Oke, silakan Brenda. Ya, betul Brenda. Itu instrumennya. Oh ya, It's instrumennya, okay. ya. Pertanyaan berikutnya. Saya adalah tempat yang menampung sumber daya, sarana, dan modal untuk memulai startup baru. Siapakah saya? 3, 2, 1. Silakan Coach Stanley. Inkubasi atau accelerator? Oke. Jawabannya venture builder. Venture builder. Oke. Pertanyaan terakhir. Saya adalah kondisi di mana sentimen pasar cenderung positif dan optimis sehingga orang semakin yakin untuk mengambil risiko. Siapakah saya? 3, 2, 1, silakan Sandy. Bull market. Oke, silakan. Full face. Oke, betul. Hai, Stanley, thank you so much sudah mau berbagi di Hidden Masters. Thank you for inviting me, Glenda. Alright, sahabat Menarik, itu dia tadi perbincangan kita bersama dengan Stanley Sebastian. Kalau kamu suka episode kali ini, jangan lupa di like, share, dan juga komen, and subscribe to our channel. The world is changing, so let's aim higher and bigger. Kita akan jumpa lagi di episode Hidden Masters berikutnya. Bye-bye. Definisi mapan itu berbeda untuk setiap orang. Ada mereka yang ingin terlihat mapan, dan mereka yang memang peduli masa depan. Mereka yang hidup untuk hari ini, dan mereka yang membangun masa tua sedari muda. Mereka yang pusing karena efek inflasi, dan mereka yang santai berinvestasi. Aplikasi M-Stock hadir untuk mereka yang ingin jadi mapan. Perkuat kendali keuangan dengan produk investasi yang beragam. Dan pantau semua pergerakan dari satu aplikasi. Baik bagi pemula maupun pemain lama. Saatnya jadi mapan bersama M-Stock dari Mirai Asset. Download aplikasinya sekarang.